Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, seorang guru sekolah dasar membuka rumah belajar di rumahnya untuk membantu anak-anak yang kesulitan belajar selama pandemi COVID-19. Guru yang bernama Muhammad Fajar tersebut memang telah aktif dalam kegiatan sosial sejak bangku kuliah. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan Mas Fajar, namun kita simak dulu informasi berikut ini. Setiap sore hari, sejumlah anak berkumpul di sebuah rumah, tepatnya di Jalan G. Kemas Rindo, Lorong Rawa-Rawa, Kecamatan Kertapati. Mereka sedang belajar bersama seorang guru sekolah dasar, Muhammad Fajar, yang menjadikan rumahnya ini sebagai rumah belajar bernama Rumah Belajar Rawa-Rawa. Fajar beserta istrinya aktif di kegiatan sosial sejak masa kuliah, terutama di bidang pendidikan. Saat mereka pindah ke daerah ini setahun lalu, mereka prihatin dengan kondisi anak-anak sekitar yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Aksi mereka membuat rumah belajar terrealisasi Agustus lalu, saat pandemi COVID-19 membuat siswa tak bisa belajar di sekolah. Apalagi ada anak yang tak memiliki gawai dan internet untuk belajar daring. Yang pertama ketika mereka datang itu yang pertama kita tanyakan mereka ada PR, ada tugas dari daring atau tidak misalnya. Jadi kita bantu, misalnya mereka tidak bisa mengerjakan pelajaran daring mereka, atau ada juga anak-anak yang sama sekali tidak bisa ikut daring. Nah, itu juga kita bantu, kita sesuaikan dengan tema atau pembelajarannya di sekolah, kelas berapa dia, tema apa hari ini, tema apa sekarang, jadi kita sesuaikan dengan ngasih temanya sesuai dengan kelasnya gitu. Sekitar 40 anak sekolah dasar datang bergantian dengan penyesuaian protokol kesehatan, terbagi menjadi kelas tinggi dan rendah. Kelas dimulai pukul 15 hingga 17.20 dan tidak dipungut biaya. Harapannya, mereka tidak tertinggal materi pelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Evi Agustina, Kompas TV, Palembang. Saudara, saat ini kita sudah terhubung via Zoom dengan Muhammad Fajar yang merupakan guru di Rumah Belajar Rawa-Rawa. Halo, selamat pagi Mas Fajar. Selamat pagi Mbak. Apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di Sapa Sumbaksel. Ini terkait dengan belajar di rumah yang disebut Rawa-Rawa. Alasan untuk Mas Fajar sendiri membuka rumah belajar tersebut apa Mas? Ya pertama kami awalnya kan pindahan dari daerah Jawa Barat, baru tinggal di sini tahun 2019. Pertama kami datang itu mulai mengajar di SD di daerah Sungki ini, kami melihat dan cukup prihatin dengan kondisi pendidikan anak-anak di sini. Jadi kami selama 1 tahun kurang lebih kami observasi, lihat kondisi anak-anak, ternyata dari segi pendidikan masih di bawah rata-rata. Dan ketika 2020 ketika terjadi pandemi, dampaknya sangat besar bagi anak-anak. Akhirnya kami mulai di Agustus 2020 kami mulai untuk mendirikan Rumah Belajar Rawa-Rawa. Tujuannya yang pertama tadi untuk memberikan pendidikan atau kegiatan pembelajaran yang tetap berkualitas kepada anak-anak di daerah Sungki, khususnya di Rawa-Rawa. Kenapa? Karena ketika pandemi ini anak-anak banyak yang tidak bisa mendapatkan pembelajaran online yang efektif seperti itu. Ini kan dinamakan Rumah Belajar Rawa-Rawa. Kenapa diberi nama tersebut, Mas? Ya, yang pertama karena memang ini daerahnya di daerah Rawa-Rawa, di pinggir atau di pinggir Sungai Musi kan. Dan kebetulan nama daerahnya juga daerah Lorong Rawa-Rawa. Jadi oleh karena itu kami namakan daerah
namanya Rumah Belajar Rawa-Rawa, seperti itu, Mbak. Tadi Mas Fajar sebutkan bahwa di tempat daerah Mas Fajar tinggal ini pendidikannya masih sangat minim untuk anak-anak ya Mas. Berarti mayoritas di sana ini anak-anak yang tidak mendapat pendidikan di bangku sekolah atau seperti apa? Kalau saya melihatnya seperti ini, yang pertama kondisi ekonomi orang tua. Jadi dari kondisi ekonomi ini berefek atau berdampak kepada kualitas pendidikan kualitas lingkungan dan kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak di sini. Jadi saya melihat ada banyak anak yang kegiatannya itu bukan efektif di kegiatan belajar saja, tapi mereka harus mencari nafkah, mereka harus membantu orang tuanya sibuk, banyak yang orang tuanya bekerja di pasar, banyak orang tuanya yang bekerja sebagai pengemudi bentor. Nah, itu akibatnya saya melihat, kami mengobservasi dengan istri saya yang kebetulan juga pengajar, ternyata ini efeknya anak-anak ini tidak mendapatkan kualitas pendidikan yang begitu cukup untuk mendukung pembelajaran mereka. Itu artinya terbentur masalah biaya, Mas. Ya. Dan ini kan sudah 1 tahun ya Mas ya, dari Agustus 2020 dan ini Betul, udah Mbak. Agustus 2021 dan ini juga menggunakan rumah pribadi. Nah persiapannya sendiri apa Mas? Ya. Yang dipersiapkan, yang pertama kami kan kebetulan ingin memang dari awal, setelah kami dari 2019 datang tinggal di Palembang, kami mencari rumah yang lokasinya dekat dengan tempat rencana kami mengabdi ini di Sungki. Nah, ketika kami dapat ada rumah saat itu, kami langsung membuka Rumah Belajar Rawa-Rawa. Tujuannya yang tadi, dari segi persiapan kami tidak ada persiapan yang banyak, jadi paling dari operasional dan kegiatan yang mendukung atau alat-alat pendukung pembelajaran saja, Mas. Itu disiapkan dengan uang pribadi ya, Mas? Ya, betul, dengan uang pribadi. Sudah sejak 1 tahun terakhir ini, sudah ada berapa anak yang belajar di sana dan dari mana saja, Mas? Kalau sekarang sebetulnya makin ke sini makin sangat banyak. Jadi kami sekarang ada 2 tempat, dibagi ke 2 tempat. Jadi di rumah juga ada. Sekarang ada juga masyarakat yang bantu. Jadi kita diperbolehkan untuk bikin kegiatan yang sama di sebuah musola yang tidak jauh dari sini. Berarti sudah berada di 2 tempat? Iya. Mas, selama masa pandemi ini kan rentan sekali untuk anak-anak terpapar COVID-19. Lantas untuk penerapan protokol kesehatannya selama belajar, seperti apa, Mas? Ya, yang pertama yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kegiatan Rumah Belajar Rawa-Rawa ini adalah kegiatan yang sangat memperhatikan protokol kesehatan. Jadi yang paling utama itu anak-anak yang belajar bersama ini dengan kelompok kecil ini adalah mereka yang satu lingkungan. Jadi tidak ada lingkungan lain. Jadi lingkungan kecil yang dalam satu RT hanya dibagi 5-6 orang. Jadi itu. Jadi mereka masih dalam lingkungan RT tersebut. Nah, yang kedua kita ketika kegiatan itu dibagi dengan kelompok yang kecil yang seperti saya sebutkan tadi. Yang ketiga, anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, tempatnya dibagi menjadi 2 tempat sekarang karena jumlahnya semakin banyak, dan kita juga ada waktu, jadi waktunya diperbanyak waktunya, dan kita juga sekarang sudah ada tambahan pengajar, bukan saya dan istri saja, tapi kita nge-hire pengajar lain, dan alhamdulillah dari bulan Januari kemarin ada juga bantuan dari tenaga, dari relawan, dari FIM, dari anak-anak FIM. Dalam 1 hari ini ada berapa kelompok anak, Mas, yang belajar di sana dan berapa lama? Dalam 1 hari kurang lebih 20-25 anak yang
datang, dan itu kurang lebih waktunya 1,5 jam, Mbak. Dan itu masih terkait dengan pembelajaran Ya. sekolah mereka ya? Betul, kegiatannya tentu kita yang pertama dan utama sekali itu mendukung dan membantu anak-anak terhadap kegiatan pembelajarannya di sekolah. Jadi adanya kita itu sebetulnya tadi karena anak-anak tidak memiliki banyak yang tidak memiliki gadget, tidak memiliki kuota internet di daerah sini, makanya kita bantu untuk mereka tetap dapat pembelajaran, dapat kegiatan pembelajaran yang berkualitas, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Itu artinya rumah belajar rawa-rawa ini semakin hari semakin berkembang dan juga dengan tenaga pengajar yang semakin bertambah. Kita masih akan melanjutkan perbincangan dengan Mas Muhammad Fajar, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Muhammad Fajar, pendiri dari Rumah Belajar Rawa-Rawa di Palembang, Sumatera Selatan. Mas Fajar, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel, Mas, terkait dengan Rumah Belajar Rawa-Rawa ini dimulai sejak pukul berapa, Mas? Dimulai sejak pukul 3, Mbak. Kurang lebih 3 sore ya? Jam 2:30 atau jam 3 lah, kurang lebih kayak gitu waktu mulainya. Mas, ini terkait dengan pandemi dan juga mungkin juga keterbatasan biaya seperti itu ya. Mungkin ada kendala lain yang dialami Mas Fajar, istri beserta dengan tenaga pengajar lainnya mungkin? Oke, Mbak. Ya, yang kami hadapi selama kurang lebih 1 tahun ini, yang pertama kekurangan tenaga SDM, Mbak. Jadi karena konsepnya tadi adalah kelompok kecil dan anak-anak jumlahnya sangat besar, kita tentu membutuhkan tenaga pengajar yang banyak. Semakin banyak tenaga pengajarnya, maka kegiatan ini akan semakin mudah dilaksanakan. Dan kita berharap juga kalau banyak bantuan dari tenaga pengajar, ini dampaknya akan semakin besar. Kenapa? Karena setelah kami lihat selama 1 tahun ini, yang daftar dan yang butuh itu di daerah sini sangat banyak, Pak. Sangat banyak anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online yang efektif. Oleh karena itu, pembelajaran kelompok kecil ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak yang kami kira dengan tingkat ekonomi orang tua yang cukup rendah seperti itu. Selama 1 tahun. Yang pertama terkait tenaga pengajar. Yang kedua, yang perlu kita butuhkan juga yang menjadi kendala bagi kami juga operasional. Jadi selama kegiatan ini berlangsung, tentu para pengajar juga perlu kita berikan istilahnya ongkos atau apapun itu, berbentuk materi seperti itu untuk membantu mereka bisa datang ke sini walaupun disebutnya relawan. Itu tuh kami juga kesulitan dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu dibantu oleh salah satu lembaga sosial di Palembang untuk memenuhi biaya operasional selama kegiatan ini berlangsung, baik itu untuk pengajar, untuk peralatan yang kita butuhkan, alat tulis seperti itu, dan juga buku-buku yang kita butuhkan, papan tulis dan segala macam. Seperti itu kurang lebih, Pak. Dikaitkan dengan kendala yang Mas sebutkan tadi dan sudah berlangsung selama 1 tahun ini, sudah adakah apresiasi bentuk dari pemerintah untuk kelompok belajar kecil ini, Mas? Untuk sampai saat ini belum ada kami ada hubungan atau terkoneksi dengan pemerintah, tapi kami tadi berharap bahwasanya ini bukan lagi terkait kegiatan materi kan, tapi kami berharap
ada bantuan dari pihak manapun termasuk dari pemerintah agar ide ini sebetulnya kami bukan mencari bantuan, tapi ide ini bisa dipakai di beberapa titik seperti itu. Ide kelompok kecil, belajar kelompok kecil ini masih sangat dibutuhkan di banyak titik, terutama di daerah Kertapati yang saya amati seperti itu. Mudah-mudahan kami berharap pemerintah bisa mengajak kami pun boleh ataupun menggunakan ide ini, kelompok kecil ini bagi anak-anak yang sebetulnya di lapangan itu selama pandemi ini, selama 1,5 tahun ini sangat prihatin kondisi pembelajaran dan pendidikan mereka. Dengan adanya pembelajaran tersebut, untuk tanggapan dari orang tua anak-anak tersebut apa, Mas? Tentunya selama kegiatan ini berlangsung didukung oleh orang tua, bahkan tempat kita diberikan tempat yang fasilitas yang tambahan, seperti kita boleh mengadakan di musola, itu artinya masyarakat sangat mendukung. RT dan lurah sangat mendukung dengan aktivitas kita ini, karena tentunya ini bagi kami, bagi mereka, ini menjawab persoalan pendidikan yang ada di anak-anak khususnya di Sungki ini, seperti itu, Pak. Dengan keterbatasan yang ada dan juga kendala yang Mas Fajar sebutkan tadi, rencananya rumah belajar ini berlangsung sampai kapan, Mas? Mas Fajar? Untuk kegiatan ini rencananya kami akan terus berjalan, Mbak. Jadi kalau disebut kapannya mungkin jangkanya sangat panjang. Kalau target kami jangka pendek, anak-anak di daerah sini bisa mendapatkan kualitas pendidikan dan kualitas pembelajaran yang sama seperti itu, dengan mungkin kalau kita bandingkan dengan anak-anak yang belajar di sekolah yang swasta yang bagus seperti itu, contohnya misalnya tetap mendapatkan pendidikan yang bagus di lingkungan sekolah, diarahkan di rumah mereka, didampingi dengan baik. Nah, kami berharap selama pandemi ini kami terus berharap bisa membantu anak-anak di sini. Tapi jangka panjangnya kami juga berharap, karena dari hal yang kami amati bahwasanya banyak juga anak-anak yang putus sekolah. Kami berharap kami jangka panjang bisa membantu anak-anak di lingkungan sini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya sampai kuliah seperti itu, sampai anak-anak kuliah. Kenapa? Karena masih banyak bahkan yang putus di SD atau putus di SMP atau di SMA. Sedikit sekali yang saya rasa yang kami amati yang sampai ke jenjang perkuliahan itu jangka panjangnya. Tapi untuk jangka pendek kami berharap kami bisa mendukung anak-anak selama pembelajaran di masa pandemi. Rumah belajar ini tentunya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak terutamanya di masa pandemi saat ini, dan juga diharapkan bisa berlangsung atau diterapkan di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Muhammad Fajar, Guru Rumah Belajar Rawa-Rawa, atas perbincangan hari ini. Usai jeda saudara, kami memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksol.